Halo semuanya, apa kabar? Senang sekali bisa bertemu. Meskipun lewat online kita mau sadar sama-sama ya. Mari kita siapkan hati, kita mau sembah Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita mau menyembah Tuhan sama-sama. Kami datang padamu ya Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Oh, yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Oh, yang terutama di dalam hidup ini, muliakan namanya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau untuk cinta Yesus. Oh, kami ingin untuk mengasihi-Mu Tuhan, cintai ibadimu Tuhan. Oh, mari kita semuanya menyembah. Oh, haleluya, kami mengasihi-Mu. Haleluya. Oh, Shikaramaya namaya nanana namaya wanamaya nanana ya namaya namaya se. Hira
katakan haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau untuk cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Kami sungguh mengasihi-Mu, kami sungguh cinta akan Engkau ya Tuhan. Ajar kami untuk semakin hari semakin mengasihi-Mu lebih lagi. Thank you. Kami mau mendengar Tuhan firman-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan. Buka telinga kami dengan rohani kami untuk mendengar Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersuka cita dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita buka Alkitab sama-sama yuk di Efesus 4. Kita baca bergantian dari ayat 17 sampai yang ke-27. Kak Papa akan baca ayat 17 ya. Efesus 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ayat-ayat yang kita baca tadi mungkin sudah beberapa kali kita baca ya. Tapi di sini mengingatkan kita sekali lagi bahwa hidup kita sebagai anak Tuhan itu pasti beda dengan orang-orang yang gak kenal Tuhan. Contohnya dalam hal ini, dalam hal amarah. Siapa sih yang gak bisa marah? Semua orang pasti pernah marah. Marah karena ada orang yang mengganggu kita, menyakiti kita, apa yang kita pikirkan gak terjadi, kita diperlakukan tidak adil dan lain-lain. Tapi yang membedakan adalah bagaimana kita sebagai anak Tuhan kalau waktu marah. Boleh marah asal gitu ya. Karena firman Tuhan tadi kan bilang apabila kamu menjadi marah. Artinya boleh marah asal, kita lihat ya, yang pertama, janganlah kamu berbuat dosa. Boleh marah asal jangan berbuat dosa. Jangan karena kita marah lalu kita menyakiti orang lain dengan kata-kata kita merusak barang, atau kita memukul orang lain, atau kita membuat kata-kata yang mengucapkan kata-kata yang jahat untuk membalas. Itu yang termasuk dikatakan kalau kita marah jangan berbuat dosa. Jangan menyakiti orang lain dan juga jangan menyakiti diri sendiri. Menyakiti diri sendiri juga termasuk dosa karena tubuh kita ini bait Allah. Semarah apapun kita dengan keadaan, dengan orang lain, jangan pernah menyakiti diri sendiri. Ya, jangan ikut-ikutan sesuatu yang buruk yang kita mungkin lihat di film atau apapun. Please stop, don't do that. Gitu ya, jangan menyakiti diri sendiri. Marah nggak apa-apa, asal jangan berbuat dosa, jangan sakiti orang lain, jangan sakiti dirimu sendiri. Yang kedua, marah boleh asal janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya jangan lama-lama ya.
Kalau waktu marah, ambil waktu tenang sebentar. Kasih waktu untuk diri sendiri itu tenang. Mungkin dengan minum air, mengalihkan perhatian, tarik nafas, mengucapkan alasan kita marah, mengungkapkan dengan kata-kata, ya. Beri waktu untuk diri sendiri tenang, tapi jangan berlama-lama dalam kemarahan. Karena kalau kita terlalu lama dalam kemarahan itu akan menguasai kita. Sebagai anak Tuhan, kita diberi kuasa untuk menguasai kemarahan kita. Amin. Jadi jangan lama-lama. Dan yang ketiga dikatakan, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Boleh marah asal jangan kasih kesempatan sama iblis. Artinya apa? Boleh marah asal kita mau libatkan Tuhan. Artinya kita bilang sama Tuhan di dalam doa, Tuhan, aku marah sekali. Aku marah karena orang itu perlakukan aku begini begitu. Percayalah, waktu kita datang dengan membawa emosi kita, amarah kita di hadapan Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiran kita, supaya kita enggak memberi kesempatan kepada iblis untuk malah naruh pikiran-pikiran negatif yang sebenarnya kadang enggak ada hubungannya dengan kemarahan kita yang pertama tadi. Ya, boleh marah asal jangan berbuat dosa, jangan matahari terbenam sebelum padam amarah, jangan beri kesempatan kepada iblis. Artinya jangan sakiti orang lain dan dirimu sendiri ketika marah. Jangan lama-lama ketika marah dan libatkan Tuhan, bawa amarahmu juga di dalam doa. Kak Popo percaya kalau kita lakukan ini sesuai firman Tuhan, kita boleh marah tapi kita tidak akan jatuh dalam dosa. Amin. Ya, yuk kakak mau ajak kita berdoa. Kalau misalnya hari-hari ini ada yang membuat kalian marah, mungkin hal kecil atau hal besar atau hal yang terus terjadi berulang kali, boleh marah, asal jangan berbuat dosa. Kita berdoa sama-sama yuk, kita praktekkan poin yang ketiga, jangan beri kesempatan kepada iblis tapi libatkan Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan aku sedang marah karena ini gitu, jelaskan. Dan waktu kalian berdoa, kakak akan berdoa buat kalian supaya damai sejahtera Tuhan, understanding, pengertian, belas kasihan Tuhan turun atas setiap kalian. Kalian bisa bukan punya dendam dengan orang yang bersalah sama kalian, tapi Tuhan bisa ubah amarah itu jadi hati yang penuh dengan belas kasihan. Kasihan ya orang itu kok bisa berbuat jahat seperti itu. Ya, Tuhan bisa ubah hati kita. Kita doa sama-sama. Kina bayarana mayarana makana maya sandererererererere. Hina bayarala namaya sandarala namaya namaya so. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang berkuasa memerdekakan setiap kami. Kami bisa saja marah, kami boleh marah. Siapa sih yang gak bisa marah? Tapi kami tahu firman Tuhan menjagai kami agar amarah kami tidak menuntun kami, tidak membawa kami ke dalam dosa. Kami minta saat ini Allah Roh Kudus bantu setiap kami yang sedang dalam kondisi marah mungkin untuk bisa berdoa kepada Tuhan, melepaskan berkat atas setiap jemaat, orang-orang yang mendengarkan, yang mengikuti saat teduh ini, agar hati kami kembali tenang, agar kami pelan-pelan bisa melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kami. Hati kami tidak terus-menerus berlama-lama dikuasai amarah. Biar kasih Tuhan mengalir di hati kami. Biar belas kasihan Tuhan mengalir di hati setiap kami. Biar damai sejahtera Tuhan mengalir di hati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Jadi teman-teman, ternyata marah itu boleh asal tidak membawa kita sampai dosa. Asal malah marahnya kita itu enggak kelewatan. Nah, tahu enggak sih, kakak itu kadang kalau marahnya sudah kelewatan, ada teman-teman saudara-saudara kakak yang ngingetin kakak. Makanya kakak juga join yang namanya CG. Nah, kalau kalian belum ada teman-teman seiman, saudara seiman, yuk join CG, bisa klik link yang ada di description ini untuk join. Yuk teman-teman sama-sama join CG Kids.
See you next week di Saat Teduh minggu depan. Bye-bye. Bye-bye. God bless you. God bless you.